keluar Ramadan kita tinggalkan, kita lupa dengan itu semua, sungguh kita sangat keliru dan kita sangat merugi. Ramadan Kareem Kareem Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat TVmu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan membahas beberapa hal terkait ibadah saum Ramadan, supaya ibadah saum Ramadan kita ini bernilai paripurna dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini akan kami coba paparkan terkait dengan beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Pertama, kesalahannya itu adalah kita menghadapi ibadah saum Ramadan atau menjalankan ibadah saum Ramadan tapi tidak berbekal ilmu tentang saum Ramadan. Jadi kita berpuasa hanya betul-betul murni mengosongkan jasmani kita, jasad kita dari hal yang bersifat material tanpa dibekali pengetahuan seluk-beluk serta ilmu tentang bagaimana ibadah saum Ramadan itu dilakukan. Ilmu ini akan menentukan bagaimana kualitas ibadah saum Ramadan kita. Maka jika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan hanya semata-mata mengosongkan perut kita ya, dari haus dan lapar, semata-mata membebaskan diri kita dari kebutuhan-kebutuhan jasmani, itu tidak termasuk kepada man shoma Ramadana imana wahtisaba. Orang yang bersaum Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan serta ketaatan itu diantaranya adalah mereka yang bersaum Ramadan dan disertai dengan ilmu tentang saum Ramadan. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan tanpa menggunakan ilmunya, maka ibadah itu akan otomatis tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang ibadah saum atau berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat fardu. Dia bangun malam begadang, kemudian sampai sahur, habis sahur perutnya kenyang, ya. Kemudian dia menjelang subuh malah tidur, bangun subuhnya sudah siang, akhirnya tidak sholat subuh. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Atau ada orang yang memang dia ibadah saum Ramadan, betul. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya, ya. Tapi kemudian, ya, dia dengan sengaja di tempat bekerjanya, di tempatnya dia berada dimanapun, kemudian dia melalaikan dan meninggalkan ibadah salat fardu. Itu kesalahan fatal. Sebab ibadah salat itu ibadah yang merupakan tiangnya agama. Kalau ibadah salat kita lakukan, ibadah Ramadan kita lakukan, maka ibadah Ramadan itu seperti genting dari emas, ya. Genteng dari emas kita pasangkan di sebuah rumah tanpa pondasi, maka dia akan roboh. Amalan kita semuanya akan roboh, ya. Kemudian yang berikutnya di antara kesalahan kita adalah menghabiskan waktu selama kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan hal yang kurang bermanfaat dan bertentangan dengan nilai Ramadan. Ngabuburit boleh? Tentu boleh. Ngabuburit itu persoalan budaya kita, cara kita bergembira menghadapi waktu adzan maghrib tiba, itu boleh. Tapi jangan identik ngabuburit itu dengan jalan-jalan sore, anak muda-mudi campur di mana-mana, aurat tidak ditutup, ya, pergaulan juga tidak dijaga, ya, segala sesuatu yang buruk nampak di hadapan kita, menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, itu bukan ngabuburit yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi ngabuburit yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana, ya, menunggu azan maghrib ini berkumandang dengan hal-hal yang positif. Bisa dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan membantu orang lain, dengan mengerjakan tugas, ya.
dengan menyelesaikan segala sesuatu jadi tanggung jawab kita untuk ngabuburit ini hal yang diperbolehkan. Tapi jika kita ngabuburit dalam keadaan kondisi lapar, menyambut saum Ramadan dengan jalan-jalan kemana-mana yang tidak karu-karuan, ya, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan ibadah Ramadan, sungguh keliru kita sebagai seorang muslim melakukan semacam itu. Dan yang terakhir, di antara kekeliruan orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan itu, dan sering sekali kita tidak sadar melakukan itu, apa itu? Apa yang disebut dengan penyakit Ramadaniyat. Apa itu penyakit Ramadaniyat? Penyakit Ramadaniyat itu adalah penyakit yang dihinggapi atau yang hinggap pada diri setiap orang yang beriman, orang muslim, di mana dia hanya semangat melakukan ibadah di bulan Ramadan, kemudian di bulan luar Ramadan dia hilang kembali semangatnya. Ketika Ramadan dia khatam berkali-kali Al-Quran, keluar Ramadan dia sama sekali tidak menyentuh Al-Quran sedikit pun. Ketika Ramadan dia rajin bersedekah, tapi ketika di luar Ramadan dia sangat pelit luar biasa. Ketika Ramadan dia sering menolong orang lain, di luar Ramadan dia justru mengkhianati orang lain. Ini yang sangat keliru. Sebab ibadah Ramadan atau ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bukan untuk Ramadannya itu sendiri. Tetapi yang terpenting dari ibadah saum Ramadan itu adalah bagaimana setiap hal yang kita lakukan selama Ramadan itu menjadi ikatan nilai yang kita lakukan, menjadi kebiasaan positif yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kita anggap sebagai masa latihan saja. Latihan mengurus diri kita, latihan mengendalikan diri kita, latihan bagaimana mengarahkan diri kita kepada hal yang positif yang itu kita butuhkan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, bukan untuk Ramadannya itu saja. Bahwa orang itu melakukan tadarus dengan baik selama Ramadan sangat baik, sangat menolong orang lain selama Ramadan sangat baik. Membantu fakir miskin ya dengan apapun yang dia mampu sangat baik. Tetapi jika perbuatan-perbuatan positif itu hanya kita lakukan selama Ramadan saja, lalu saat keluar Ramadan kita tinggalkan, kita lupa dengan itu semua, sungguh kita sangat keliru dan kita sangat merugi. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhindar dari itu semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم